Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bacakan nanti surah Al-Fatihah kepada orang-orang tua kita dahulu yang mengimpakkan tanahnya, yang mensedekahkan rezekinya untuk pembangunan masjid ini, dan terlebih khusus orang-orang tua di kampung ini yang tinggal di kampung ini, karena wasilah mereka juga lah masjid ini bisa berdiri dan kita juga bisa melaksanakan sampai sekarang sholat subuh berjamaah. Karena tanpa karya mereka tidak bisa kita berdiri dan menegakkan sholat subuh berjamaah di masjid. Summa khususan ila akhina abina wa ummina wa makanina di masjid al-isti'adah bi barakatus suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita baca surah Al-Fatihah tadi menjadi kelapangan bagi mereka di dalam kubur, dan apabila ada orang-orang di kampung ini punya musibah atau terhimpit ekonomi, Allah bukakan pintu-pintu rezeki, Allah permudah urusan mereka sehingga mereka menjalani hidup ini mudah dan gampang. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah tidak sedikit pun memutuskan nikmat kepada kita. Salah satu nikmat terbesar Allah kepada seorang hamba adalah Allah titipkan iman di dalam hatinya. Itulah nikmat yang terbesar. Selagi masih ada iman di dalam dada, maka itulah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Begitupun banyak nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat pendengaran, nikmat bisa melihat, nikmat mempunyai keturunan, nikmat istri yang soleha, nikmat yang Allah harta berikan kepada kita, bisa kita mendirikan rumah kita, bisa kita tinggal di rumah kita. Begitu besar nikmat Allah berikan kepada kita. Maka dengan begitu ada sebuah tuntutan dan kewajiban kita untuk selalu bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur dalam bentuk, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah berusaha untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintah kepada kita dan berusaha kita meninggalkan apa-apa saja yang Allah larang bagi kita. Itulah nikmat. Itulah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Pagi ini kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu adalah salah satu bentuk karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, dan sekaligus adalah salah satu kecintaan kita, ketaatan kita kepada Allah.
Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu, sebagai orang yang beriman, kita jaga iman kita. Kita pastikan hati kita beriman kepada Allah. Beriman artinya apa? Mempercayai Allah dengan murni. Tidak menduakan Allah di setiap waktu. Terkadang kita di masyarakat hari ini beriman, besok tak beriman. Berarti bahagian belum istiqomah dalam ibadah. Kalau bapak ibu beribadah sudah bertahun-tahun di masjid ini sholat subuh berjamaah, itu dapat dipastikan orang yang beriman dan orang yang beristiqomah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu, selalulah meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah. Jangan pelit bermohon kepada Allah. Angkat tangan di mana saja, bermohon kepada Allah. Contoh, ketika di masjid ada pengajian seperti ini, jangan pala disingkat-singkat imamnya Pak, bacaannya panjangkan saja zikirnya, biarkan saja ustaz itu menunggu. Baca tahlil itu tak apa-apa itu, baca bacaan-bacaan itu, jangan pala disingkat-singkat itu lagi, karena sudah orang tua kita yang mengajarkan dari dahulu seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita bertatap muka berjumpa dengan beliau, karena dialah uduwah, dialah menjadi tonggak sejarah, dan dialah yang menjadi contoh bagi kehidupan kita sendiri, baik di masyarakat, anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Karena sebab wasilah beliaulah kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya cintai, sebelum lanjut kajian kita tentang akhlak, sudah hampir 2 tahun Covid Corona belum selesai. Ustaz, adakah Corona itu? Ada. Jangan dibilang nggak ada Bapak Ibu, ada. Penyakit itu ada. Ada. Kenapa saya bilang ada? Kenapa Mekah itu melarang haji? Berarti ada virus. Kenapa di Malaysia sekarang lockdown, berhenti mereka beraktivitas? Ada memang penyakit itu. Ada. Tapi kita bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar was suyufa wal mukhtalifa was syada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan. Setiap hari kita baca. Kalau bisa kita ulang-ulang setiap waktu. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian di subuh hari ini adalah yang berbahagia. Fadilatul istighfar. Pentingnya keutamaan orang-orang yang beristighfar. Di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin terletak di halaman 86 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah azza wa jalla, yang artinya telah berfirman Allah yang maha mulia lagi maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Shadaqallahul azim. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu artinya. Dan orang-orang yang apabila mereka memperbuat perbuatan keji, dan orang-orang yang apabila mereka memperbuat perbuatan dosa atau perbuatan keji. Tadi pagi, mohon maaf, terkadang terlintas di dalam hati kita
Mungkin ada istri kita, kita berharap istri kita itu bangun bersama kita di subuh hari. Rupanya masih tidur dia lagi di rumah. Pulang kita ke rumah masih tidur lagi. Terlintas dalam hati kita, ini istri apa ini? Buat keji kita lagi, buat dosa kita lagi. Kemudian ibu-ibu lagi, pulang suaminya dari tempat kerja, tak mendapatkan belanja yang banyak, terlintas dalam hatinya, kok sedikit kali ngasih belanja. Keji lagi, dosa lagi. Lebih berbahaya dosa di dalam hati daripada dosa di zahir. Karena Allah menilai hati seseorang sejauh mana dia berzikir kepada Allah, sejauh mana dia mengingat kepada Allah. Mungkin orang-orang tua saya yang sudah duduk zikirnya, yang sudah duduk hatinya kepada Allah, dia akan merasakan itu. Ketika dia sudah duduk hatinya berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tiba-tiba setan raunkan hatinya, iblis raunkan hatinya. Maka tiba-tiba saat itu Allah ingatkan kembali pada perbuatan keji tadi, dosa tadi, istighfar dia cepat-cepat, pasti istighfar dia. Astagfirullahaladzim. Nah, itulah orang beriman, itulah sungguh-sungguh orang yang hatinya beriman kepada Allah. Pernahkah kita merasakan itu? Pasti. Maka rasa itu yang harus kita bina, rasa itu yang harus kita jaga setiap waktu, setiap saat. Sebab 24 jam iblis tak pernah berhenti untuk merusak hati manusia. Baru saja nonton TV kita sudah perbuatan keji. Baru melihat HP, perbuatan keji lagi kadang kita lakukan. Maka dengan begitu kata Allah, zakarullaha. Apa itu Bapak Ibu? Zakarullaha, maka mereka mengingat Allah. Setelah mereka melakukan perbuatan zalim tadi, perbuatan dosa tadi, maka mereka mengingat Allah. Fastaghfiru. Apa artinya? Maka mereka meminta ampun kepada Allah. Tadi salat berjamaah subuh tadi, takbiratul ihram kita, Allahu Akbar, raun hati kita. Raun, tak apa-apa yang kita ingat. Ada nggak rezeki nanti pagi ini? Ini corona tak selesai-selesai. Tengok, raun lagi hati kita. Nah, masuk baca Al-Fatihah imam. Sudah enak tadi imam itu baca Al-Fatihah, raun lagi hati kita. Menjaga hati ini jangan raun kepada Allah, itu yang paling sulit. Bisakah kita itu? Bisa. Berproses Bapak Ibu, panjang prosesnya. Prosesnya panjang, harus terus. Sebab beribadah itu tidak bisa bahasanya bolong-bolong, harus istimrar. Apa itu istimrar? Setiap waktu, setiap saat. Sehingga rasa khusyuk hati kita betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin kita kepada Allah, setiap yang terjadi di muka bumi Allah ini pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh, pernahkah Bapak Ibu membayangkan di masjid ini Bapak Ibu kumpul ini orang-orangnya? Ada yang dari tebing tinggi, dulu kampungnya, ada dari Sidempuan, ada dari Sunggal, ada dari Marelan, ada dari Tembung. Pernahkah enggak terbayang kepada Bapak Ibu kumpul Bapak Ibu orang-orang ini? Itulah beriman kepada iman yang terakhir, iman qada dan qadarnya Allah. Itulah dia. Maka dengan begitu, kembali kajian kita. Fastaghfiru lidzunubihim. Maka mereka meminta ampun akan dosa-dosa mereka. Dulu mana tahu di masa lajang, di masa muda, ada dosa kita mengambil harta warisan orang tua kita. Minta ampun kita kepada Allah. Dulu ada kita menyakiti tetangga kita, minta ampun kita kepada Allah. Dulu mungkin ada sawah kita ambil separuh sawah orang, minta ampun kepada Allah. Dulu juga
ada amanah yang Allah berikan kepada kita, kita selewengkan bukan sesuai dengan ajaran Allah, minta ampun kita kepada Allah. Dulu mungkin kita berdagang, berusaha mengurangi timbangannya, maka meminta ampun kita kepada Allah. Dulu kita juga mungkin tidak mengajarkan ilmu agama kepada anak kita, maka kita sesali itu dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian dulu anak-anak kita tidak menutup aurat, maka dengan begitu sampai di rumah kita ajari anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk menutup aurat. Dengan begitu, dengan sungguhnya kita melakukan kebaikan itu, Allah akan mudahkan kebaikan seluruh keluarga kita, sehingga meninggal nanti kita sudah kembali kepada Allah, anak cucu keturunan kita tetap beriman kepada Allah. Itu yang mau kita harapkan dari situ. Itu yang mau kita minta nanti. Ketika kita kembali kepada Allah, anak keturunan kita tunduk dan patuh kepada Allah. Mereka mendirikan ibadah di masjid, mereka beristighfar kepada Allah, dan mereka meminta ampun kepada Allah kepada kita. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ayatnya, tentang fadilah istighfar, banyak istighfar. Kemudian wa qala Allah taala, selanjutnya Allah taala berfirman, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidallahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan barang siapa yang beramal atau berbuat akan satu dosa, barang siapa yang beramal atau berbuat suatu dosa, tak ada manusia yang tak berdosa Bapak Ibu, kecuali para nabi, para rasul. Kalau kita masih banyak dosa kita. Dosa apa? Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut. Mulut ini yang paling banyak dosanya. Menghibah orang, mengatai orang, mencakapi orang, menghina pemimpin, mengejek pemimpin. Udah biarkan saja mereka ngurus negara ini. Kita doakan saja mereka sudah. Kita doakan saja mereka biar Allah beri hidayah mereka. Kenapa Bapak Ibu seperti saya bilang? Tahukah kita pemimpin itu? Pernah enggak kita berkomunikasi sama mereka? Syarat kita mengenal seseorang itu baik atau buruknya adalah dengan syarat lebih kurang dikatakan dalam buku-buku itu adalah 3 bulan satu tempat tidur kita sama dia, baru kita katakan itu baik. Kalau hanya secara kasat mata saja kita lihat, itu belum tentu baik. Sedangkan istri kita sudah bertahun-tahun masih ada keburukannya, konon lagi orang-orang di atas sana. Istri kita bertahun-tahun kita sama berumah tangga satu tempat tidur masih ada lagi keburukannya. Konon lagi membicarakan keburukan orang lain. Gak usah diurus itu Bapak Ibu. Kita urusi aja keluarga kita. Biarkan mereka nanti bertanggung jawab di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka, urusan mereka. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au yazlim, atau berbuat aniaya atau berbuat zalim, nafsahu, akan dirinya, perbuatan dosa. Summa yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Yajidillaha ghafurur rahimah, maka dia akan mendapatkan Allah Maha mengampun lagi Maha menyayang. Kasih sayangnya Allah itu luar biasa Bapak Ibu. Luas kasih sayangnya Allah, tak ada batasnya. Tak ada batasnya. Kalau kita berbatas kasih sayang kita, Allah itu luar kasih sayang, luar biasa kasih sayangnya. Kalaulah tak sayang Allah, tak Allah bangunkan kita subuh ini. Karena sayangnya Allah ini, bukan karena perbuatan kita. Itu perbuatan ikhtiar kita, hanya ikhtiar semata. Yang menciptakan kalimat ikhtiar itu siapa Bapak Ibu? Allah. Yang membangunkan subuh tadi bukan kita Bapak Ibu. Yang melangkahkan kaki kita itu bukan kita Bapak Ibu.
Allah perintahkan itu seluruh anggota tubuh kita untuk melangkah ke masjid. Kalaulah kita katakan mutlak atas kerjasama kita atau kerja kita itu membangunkan subuh, tak akan bangun kita itu kok tanpa Allah bangunkan. Kenapa? Waktu muazin melafazkan azan, tiba-tiba Allah memperdengarkan telinga kita, terdengar kalimat takbir Allahu Akbar, maka Allah bangunkan kita. Maka dengan begitu di pagi hari ini perbanyak istighfar kepada Allah. Kemudian dilanjutkan lagi. Wa qala Allah Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, maka bertasbihlah kalian, maka membersihkanlah diri kalian, bihamdik, dan memuji Rabbaka, Tuhan. Kita puji Allah. Wastaghfiru, dan memintalah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang. Sesungguhnya Allah menerima taubat kita. Kalau kata taubat dalam kata bahasa Arab, taubat ini artinya kembali. Taba yatubu taubat. Artinya apa? Kembali kepada perbuatan yang baik. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu, setelah kita melaksanakan taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Allah akan melapangkan rezeki kita. Allah akan memudahkan kita apabila kita kembali kepada Allah. Sehingga Allah jaga musibah. Allah hindarkan perbuatan-perbuatan keji anak-anak kita, perbuatan-perbuatan buruk. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makna daripada istighfar? Memastikan hati kita tidak raun lagi kepada hal-hal yang buruk. Kalau sudah raun hal-hal yang buruk, maka perbuatan itu akan sia-sia. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi dilanjutkan lagi. Wa qala Allah taala wal mustaghfirina bil ashar. Apa itu artinya Bapak Ibu? Dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Tadi pagi, tadi subuh tadi Pak. Mungkin bangun Bapak jam-jam 4. Jam 4 pagi. Rupanya sebelum ke masjid mandi dulu. Sebelum lagi mandi dulu udah berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau bangunkan aku di pagi hari ini. Engkau beri aku nikmat di pagi hari ini. Ya Allah, aku bermohon kepada Allah. Maka dengan bermohon aku kepadamu ya Allah, sehingga nikmat ini tidak kukupuri. Nikmat yang Kau berikan ini, nikmat bangun di pagi hari ini, menjadi kebaikan bagiku. Sebelum melangkah ke masjid, Bapak sudah melaksanakan sholat fajar 2 rakaat. Berarti adalah salah satu bentuk orang Bapak itu, orang-orang kita itu bentuk cinta kita kepada Allah. Dengan begitu, mendirikan sholat 2 rakaat tadi kita di dalam rumah kita, berarti Allah memberikan sebuah kebaikan kepada kita. Berarti Allah mempermudah urusan kita. Kemudian kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun setiap waktu, terus meminta ampun di waktu sahur tadi. Maka dengan begitu Allah tancapkan ke hati kita keyakinan kita, sehingga Allah istiqomahkan kita beribadah kepada Allah. Siapa yang beristiqomah? Apakah dengan sabab-musabab istighfar kita? Ya. Karena permintaan ampun kita, Allah istiqomahkan kita beribadah kepada Allah. Berapa nikmat orang-orang yang beribadah di waktu subuh itu, luar biasa. Salah satu ibadah yang paling sulit adalah di atas muka bumi Allah ini adalah solat subuh berjamaah. Itu sangat sulit, berat sekali Bapak Ibu. Untuk mendirikan solat berjamaah di subuh hari itu berat sekali, sangat berat sekali. Jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu, setelah kita melakukan kezaliman perbuatan dosa,
kita beristighfar kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita, Allah permudah urusan kita, Allah bukakan rezeki-rezeki yang tanpa diduga-duga. Kemudian ketika kita kembali kepada Allah, Allah permudah urusan-urusan kita. Maka dengan begitu, setelah kita meminta ampun kepada Allah, yakin dan percaya bahwasanya apapun yang terjadi di atas muka bumi Allah ini tak lepas daripada kudrah dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, setelah kita melakukan istighfar setiap waktu, setiap saat, Allah gugurkan dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa mulut kita, dosa tangan kita yang pernah menghardik orang lain, dosa yang tidak mengeluarkan zakat kepada orang lain, dosa yang tidak berkurban padahal banyak rezeki kita. Maka di bulan kurban nanti, kalau memang ada rezeki kita lebih, kurbankan. Yakin dan percaya Allah akan mudahkan rezeki kita. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, setelah kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, kita mohonlah kepada Allah. Moga kiranya Allah memberikan surga kepada kita. Kemudian mohon kiranya ketika kita masuk ke liang lahat, ke dalam kuburnya Allah, jangan Allah perintahkan, bermohon kita kepada Allah, jangan malaikat nungkar nangkir itu menghukum kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari siksa kubur, jauhkan aku dari siksa kubur, karena siksa kubur itu luar biasa. Kemudian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah melakukan ibadah. Berarti tugas kita selanjutnya apa? Mencari rezeki kepada anak-anak kita. Bekerja kita. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kau selesai pada satu pekerjaan, maka kerjakan yang lain. Selesai sholat subuh, berarti ada aktivitas kita. Apa itu? Mengais rezeki, mencari rezeki di muka bumi Allah. Setelah dapat rezeki ini, berikan kepada anak istri kita, berikan kepada keturunan kita. Kenapa? Mencari rezeki wajib, menafkahi istri wajib, menafkahi keluarga wajib. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapatkan rezeki dengan baik, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, jadikanlah rezeki ini yang rezeki yang halal lagi baik, halalan thayyibah, halal dan baik, sehingga ketika rezeki itu halal lagi baik, ketika anak kita mencicipi daripada hasil pekerjaan kita, menjadi darah daging bagi mereka, sehingga tingkatan mereka terhadap iman kepada Allah dan beribadah mereka tambah semangat. Jangan nanti mencari rezeki, nggak penting itu Ustaz. Sedangkan yang halal aja, yang haram aja payah, apalagi halal. Jangan Bapak Ibu, jangan berpikir seperti itu, tak boleh. Sedangkan haram aja payah Ustaz, apa yang halal lagi? Tidak. Berusaha kita mencari rezeki yang halal. Kenapa? Karena dengan rezeki halal itu ada sebuah iman menempel nanti ketika anak itu mencicipi makan ini, maka Allah hindarkan bagi anak kita perbuatan fahsya. Apa itu fahsya Bapak Ibu? Perbuatan keji tadi. Itu dia. Bapak Ibu, orang-orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, mungkin ada beberapa waktu lagi nanti melaksanakan haji. Sudah kebetulan Bapak Ibu sudah ada menunggu 5 tahun. Mungkin ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 3 tahun. Rupanya tiba-tiba pemerintah larang nah haji. Terlintas dalam hati, kurang ajar pemerintah ini. Jangan. Sudah begitulah Allah takdirkan kepada kita. Berarti belum layak dan belum pantasnya diri kita untuk menjejaki kaki kita di kota Mekah. Mungkin di tahun-tahun yang akan datang. Gak betul itu malim, gak betul itu Ustaz. Jangan. Yakini saja, percayai sudah.
apa yang mereka putuskan itu yang terbaik. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah Ustaz mendapatkan pahala dari pahala haji tadi? Kalau tidak kita bisa melaksanakan haji nanti di tahun ini, memang tidak bisa lah. Bagaimana meraih pahala? Nanti 6:30 ada namanya solat Isyraq. Apa itu Isyraq, Pak? Solat antara naiknya matahari. Nah, setelah pengajian jam 6:30 solat Bapak 2 rakaat Isyraq. Itu sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan haji dan umroh. Gampangnya, tak apalah payah-payah mendapatkan haji itu. Cuman ada kadang-kadang manusia ini kalau sudah naik haji ada terlambai namanya di situ. Ada haha itu. Haji itu jangan. Itu jangan masalahnya. Tak bisa menjadi pengaruh itu Bapak Ibu. Banyak orang berhaji, tapi masih banyak juga celana pendek, banyak. Ada juga celana pendek dia. Banyak orang berhaji, tapi tak pernah ke masjid dia, banyak. Banyak orang berhaji, korupsi juga dia. Enggak jaminan. Enggak jaminan itu haji itu. Yang jaminan itu apa Bapak Ibu? Jaminan itu adalah beriman dia hatinya kepada Allah dan takwa kepada Allah. Banyak di kampung kita, mohon maaf, haji dia tapi subuh pun di rumah. Banyak. Di sana lagi depan saya, di sana di amplas sana, banyaknya haji. Masih celana pendeknya dia Bapak Ibu. Tanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kembali kepada judul tadi, beristighfar kita kepada Allah. Terus beristighfar setiap waktu. Kalau raun hatinya, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Ya Allah ya Tuhanku, aku mohonkan kepadamu hati yang khusyuk, hati yang tunduk, hati yang patuh. Artinya berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah setiap waktu dengan mengucap istighfar di dalam hati dan meminta ampun kepada Allah. Kalau tak bisa juga berselawat di dalam hati dan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian subuh ini kita menjadi barokah. Sudah ada 30 menit Pak ya. Berapa waktu ini Pak ini? Berapa waktu ini Pak? Oh, sampai 16. Kemudian kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Bolehlah ya Pak. Maka ada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang fadilah daripada istighfar ini, boleh saya buka pertanyaan sehingga nanti kita gali istighfar ini lagi lebih lanjut di kemudian hari. Sebab tak bisa mengaji itu spontan. Memahami agama ini tidak bisa spontan, tidak bisa langsung paham, berproses dia. Contoh, sekarang Bapak Ibu ada umur yang 60, 70. Kadang-kadang hidayah itu tiba-tiba sikit-sikit datangnya. Pertama, hidayah mau masuk kamar mandi dulu, masalah jam, masuk kamar mandi kaki kanan. Tiba-tiba Allah lintaskan dalam hati kita, wahai hambaku, masuklah kau ke dalam kamar mandi dengan kaki kiri. Masuk kita, mulai dapat hidayah satu, hidayah kaki. Tuh. Kemudian dulu kita keluar dari kamar mandi suka-suka saja. Kaki kiri bukan kaki kanan. Tiba-tiba Allah lintaskan dalam hati kita, wahai hambaku, keluarlah kau ke dalam kamar mandi dengan kaki kanan. Dulu waktu kita baru berumah tangga, telinga kita terkadang kurang cocok kepada istri kita. Berdialog kita sama istri kita sering cekcok. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun baru jalan. Rupanya tiba-tiba 10 tahun kemudian baru ada rasa telinga ini mendengar kalimat ini. Datang istri, kita mau kerja, datang istri, jangan Pak, nanti bahaya. Nggak penting itu. Kadang-kadang tiba-tiba Allah kasih hidayah itu. Oh betul juga kata istriku ya. Mungkin di situ nggak elok rezekinya, nggak baik rezekinya. Itu hidayah telinga. Mana lagi Bapak Ibu? Hidayah waktu tidur.
Dulu waktu tidur kita nggak beruduk kita, tak pernah kita melakukan wudhu. Tiba-tiba Allah kasih hidayah, wahai hambaku, sebagaimana sunnah Nabi, sebelum kau tidur beruduk kita kamar mandi. Itu hidayah dari Allah yang tak kita sangka-sangka. Dulu mulut kita suka menghibah orang lain, mencakapi orang lain, mengatai orang lain. Tiba-tiba Allah titipkan hidayah, wahai hambaku, tak elok itu bicara orang lain, menghibah. Lebih baik kau istighfar. Allah dititipkan kalimat istighfar. Ustaz, pagi kadang-kadang waktu media atau TV yang pertama dimunculkan itu gosip Ustaz. Ditutup, matikan TV itu, pindahkan channel itu. Menghibah orang saja kadang-kadang itu, artis-artis itu menghibah. Hibah itu kan perbuatan yang dosa, perbuatan yang keji tadi, perbuatan dosa. Orang-orang selalu setiap hari berhibah, mengkatai orang lain, menceritakan aib orang lain, menceritakan tetangga orang lain, menceritakan perceraian artis. Maunya nanti diganti lagi, bukan lagi gosip Bapak Ibu. Kita bikin nanti acara ghamimah, adu domba muncul cocoknya ditaruh di TV itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu juga mungkin kita pernah merampas harta orang tua kita yang sudah diwasiatkan ayah ibu kita, rezeki ini ataupun harta warisan ini untuk si polan, untuk si polan, untuk si polan. Kita ambil daripada yang bukan diwasiatkan orang tua kita. Minta ampun kita kepada Allah hari ini, sehingga Allah ampunkan kita. Kemudian dulu istri-istri kita membuka aurat, maka kita bermohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, beri hidayah istriku, beri petunjuk istriku sehingga dia bisa menutup aurat, sehingga senanglah hatiku, tenanglah hatiku ketika istriku kulihat tertutup auratnya. Ketika aku pulang dari kerja tertutup auratnya, maka rasa batinku itu tenang dan hatiku, batinku menjadi tambah iman, ya Allah. Maka dengan begitu kita bermohon kepada Allah setiap waktu, setiap saat, jangan pernah berputus. La ta'asu min rawhillah, kata Allah. Jangan berputus dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus Bapak Ibu. Ustaz, kok lama kali doa ini mustajab? Doa itu tak ada enggak mustajab Bapak Ibu. Mungkin saat ini Allah tahan doa ini, nanti di akhirat Allah berikan doa kita. Hari ini enggak Allah kasih doa itu, nanti di akhirat. Ustaz, udah beberapa tahun aku berdoa Ustaz, mungkin tertahan di langit sana doa itu Bapak Ibu, tertahan. Udah mau tembus ke langit doa istighfar kita kepada Allah, rupanya ada perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Allah tahan itu doa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu jangan pernah berputus asa. Terus sampai ajal kita, sampai Allah menjemput kita. Maka dengan begitu percayalah, yakinlah kepada Allah bahwasanya Allah itu memberikan terbaik kepada hamba-hambanya. Dengan begitu ketika Allah memberikan terbaik kepada Allah, kepada hambanya, maka kita berbuat yang terbaik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tak berbuat baik kepada Allah, betul-betul sempurna. Contoh, rupanya tadi hujan tadi, dingin kali suasananya, dingin. Rupanya kita dari bertahun-tahun sholat subuh berjamaah biasa kita mandi, biasa kita. Karena itu mandi itu adalah salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah. Sebelum kau berangkat ke masjid, mandi dulu, sunnah, perbuatan baik dari Rasulullah. Dingin kali Ustaz, dingin kali subuh tadi, malas sekali mandi. Karena mengikuti sunnah Nabi tadi, karena meyakini perbuatan baik itu, mandi dia. Biarlah sakit-sakit gak peduli aku. Yang penting aku yakin dan percaya mandi yang kubuat ini sunnah Nabi, dan aku untuk tunduk kepada Allah dan istighfar kepada Allah dan beribadah dengan betul-betul bersih badanku, maka Allah ampunkan saat itu dosa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah sampai ke masjid, niatkan i'tikaf yang dibacakan tadi, yang dibuka oleh. Ketika keluar dari masjid,
Perbuatan yang baik yang kecil itu jangan sepele Bapak Ibu. Jangan pernah sepele. Mungkin saja perbuatan yang baik yang kecil tadi menjadikan besar di mata Allah. Jangan sebaliknya, kita berikan harta kita, bersedekah banyak-banyak, belum tentu Allah terima. Perbuatan kecil itu Allah terima. Kenapa? Karena ada terlintas di dalam hatinya ikhlas. Contoh, waktu dari rumah naik kendaraan atau berjalan kaki mau menuju masjid dari rumah. Rupa-rupanya dari rumah kita hitung 10 langkah atau 20 langkah. Rupanya di langkah pertama, kedua, ketiga terlintas dalam hati kita, oh aku yang paling bagus ibadahku, aku yang paling bagus salat subuhku. Dicatat malaikat itu. Rupanya pas masuk langkah kelima terlintas dalam astagfirullahaladzim. Aku beribadah untuk Allah, bukan untuk memuji-muji orang lain, untuk dipuji, bukan. Terlintas di hati kita, ya Allah, ridhoilah ibadah ini. Pas langkah kelima itu yang Allah nilai tadi. Itu Allah catat. Maka dengan begitu, ketika pada mizan, pada timbangan-timbangan nanti tercatatlah kebaikan-kebaikan itu. Kebaikan sebelah kanan dan kebaikan sebelah kiri. Tinggal kitalah yang menerima itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus setiap waktu kita beribadah kepada Allah semampu kita. Jangan dipaksa ibadah, semampu kita. Contoh, usia kita sudah 70. Ustaz, aku dulu waktu muda bisa laku sholat duha 12 rakaat. Bisa laku kadang-kadang Ustaz, waktu muda, waktu usia 40 tahajud sampai 11 rakaat. Sekarang udah berkurang Ustaz, gak bisa aku lagi. Udah, berarti sholat wajib dan sunnah nawafil sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur. Itu yang diamalkan terus, secara terus menerus. Ustaz, dulu aku biasa baca Quran itu 1 juz 1 hari. Sekarang berkurang. Kenapa? Penglihatanku tak begitu bagus. Aku mampu membaca Al-Quran 1 ayat. Alhamdulillah, pertahankan baik sampai akhir ayat. Ustaz, dulu aku bisa memberikan rezeki kepada masjid, impak banyak Ustaz. Kadang-kadang seminggu sampai 100.000, 200.000. Rupa-rupanya tiba-tiba rezekiku berkurang Ustaz. Udah kurangi 5.000 setiap masuk ke masjid. Begitulah yang bisa kita lakukan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita lakukan itu Bapak Ibu, Allah nilai semua perbuatan baik kita, sehingga Allah berikan surganya kepada kita. Itu yang kita harapkan. Sebab dunia ini hanya senda gurau, mata'ul ghurur, permainan ini. Dunia ini permainan. Begitupun walaupun permainan, kita butuh dunia, harus punya mobil, harus punya rumah, harus punya tanah, harus punya simpanan. Kenapa harus punya simpanan Ustaz? Ya contoh Covid sekarang, kalau tak ada simpanan kita, banyak PHK, banyak dikeluarkan dari pekerjaan. Itulah fungsi daripada manajemen tadi. Maka Rasulullah ikuti apa-apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Sebab kalau kita pegang itu betul-betul sunnah Rasulullah, Al-Quran, yakinlah dan percaya, kita tidak akan pernah merasakan kesulitan dalam hidup ini. Allah permudah seluruh perbuatan-perbuatan kita. Mudah-mudahan subuh yang berbahagia ini menjadi amal ibadah bagi kita. Kemudian anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, sehingga kita kembali kepada Allah. Mereka meneruskan estafet perjuangan kita, mendoakan kita, kemudian melanjutkan di mana sop kita dulu berdiri, di situ anak keturunan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian saya atau kurang baik, mungkin itu datang dari saya. Apa-apa yang baik itu adalah datang dari Allah. Mohon maaf, billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram.
اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jami, Kau kumpulkan kami di rumah-Mu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami yang pernah kami lakukan ya Allah. Permudah urusan kami ya Allah. Permudah pekerjaan kami, permudah rezeki kami, sehingga kami bisa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, beri kami anak turunan yang soleh dan soleha, yang tunduk dan patuh kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hindarkan kami dari perbuatan-perbuatan fahsya dan keji ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, permudah seluruh aktivitas yang apa yang kami lakukan ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal, jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang haram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu